Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal ilma sababan li sihhatil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahum bil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Sahabat muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dan pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada dalam program pesantren Ramadan online yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kali ini bersama saya Ustadzah Ulfatul Husna dari SMA Negeri 1 Krembung, Sidoarjo, yang akan membawakan materi tentang karakter kerja keras dalam Islam. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang sahabat. Beliau adalah seorang pekerja keras, berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Dengan penampilannya yang agak lusuh, beliau terlihat malu-malu ketika Rasulullah mengajak berjabat tangan dengannya. Lantas Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai sahabat, kenapakah dirimu malu-malu berjabat tangan denganku?" Lalu sahabat tersebut menjawab, "Wahai baginda Rasul, saya malu dengan baginda, dengan kondisi saya seperti ini, dengan tangan saya yang kotor dan kasar dan melempuh karena bekerja seharian memecahkan batu." Lantas, bagaimana reaksi Rasulullah? Rasulullah langsung menjabat tangan sahabat tersebut sembari mencium tangannya dan berkata, "Wahai sahabatku, engkau tidak perlu malu, karena justru dengan kerja kerasmu ini nanti akan menjadi perantara kau masuk surga, sebab kau telah bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada keluargamu." Sontak sahabat tersebut menangis, terharu. "Ya Allah, terima kasih baginda. Ternyata tangan saya yang hina ini justru mendapatkan tempat kemuliaan bagi agamamu dan di hadapan Allah." Sahabat muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, para pemirsa, pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Kisah tersebut menggambarkan betapa agama kita, agama Islam, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja keras dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Wakul, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
maka Allah, Rasulmu, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah, kamu nanti akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib. Wasyahadati, dan disaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan diberi berita, dikabarkan kepada kamu terhadap apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia. Ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah, bahwasannya kita umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bekerja keras, berkarya. Karena seluruh amal kita nanti akan dipertimbangkan, akan dilihat dengan pertimbangan iman oleh Allah, Rasul, dan disaksikan oleh orang-orang mukmin. Karena itu, teruslah bekerja, teruslah berkarya. Karena nanti kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib. Dan kalian akan mendapatkan balasannya di hari akhir nanti. Sahabat Muslim, pendengar setia Radio Republik Indonesia, para pemirsa, pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Ada begitu banyak ayat firman Allah dan juga hadis Rasulullah yang menganjurkan kita supaya bekerja keras dan dilarang bermalas-malasan. Di antaranya adalah selain surat At-Taubah ayat 105 tadi, juga dijelaskan dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar ada di dalam kerugian. Illa, kecuali, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat atau beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dalam ayat lain juga dijelaskan, surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila kalian telah selesai melaksanakan sholat, fantashiru, maka bertebaranlah kalian, fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran, dan sebutlah atau ingatlah Allah katsiran, dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, maka niscaya kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu surat Al-Insyirah pun juga demikian, disebutkan di sana, fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka lanjutkan pekerjaan yang lain. Ketiga ayat tersebut mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita betapa kita harus menghargai waktu. Apabila tidak, maka kita akan tergolong orang yang merugi. Yang dimaksud dengan menghargai waktu di sini adalah memanfaatkan waktu itu
dengan menggunakannya untuk beramal kebaikan, untuk saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak hanya bekerja secara ukhrawi saja, tetapi juga harus imbang dengan pekerjaan duniawi. Sebagaimana tadi digambarkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, bahwasanya ketika kita selesai melaksanakan sholat, maka kemudian kembalilah bekerja, mencari nafkah. Dan hal ini pun kemudian dilanjutkan dengan kalimat wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kita bekerja pun kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya, hasil dari usaha kerja keras kita itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sadar bahwasannya rizki itu adalah datang dari Allah. Sahabat Muslim, pendengar setia RRI Surabaya, para pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK, Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Terdapat sebuah hadis yang meskipun dalam status hadis ini diperdebatkan atau ada perbedaan, akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini saya rasa baik untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis tersebut berbunyi, "I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu abadan. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." I'mal, bekerjalah kamu, ka'annaka, seolah-olah kamu, ta'ishu abadan, hidup selama-lamanya. Wa'amal, dan bekerjalah kamu, li akhiratika, untuk akhirat kamu, ka'annaka, seolah-olah kamu, tamutu ghadan, mati besok. Hadis tersebut memiliki makna bagaimana kita diperintahkan untuk bekerja dalam hal urusan duniawi, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kita itu hidup selama-lamanya. Ini bukan berarti kita bekerja keras, menumpuk harta, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Bukan. Akan tetapi dalam hadis ini itu mengandung hikmah atau pelajaran bahwasannya kita diperintahkan untuk bekerja di dalam hal duniawi. Itu seolah-olah kita itu hidup selamanya. Apabila hari ini kita bekerja, kemudian apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, atau dalam arti kata lain kita menemui kegagalan, maka kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap semangat, tetap optimis bahwa besok masih ada hari, dan besok kita bisa mengulang lagi usaha kita, dan insya Allah besok kita akan berhasil. Demikian seterusnya. Itu dalam urusan dunia. Jadi kita tidak boleh berputus asa sekali lagi, dan juga tidak boleh sekali kita bekerja, berusaha, kemudian apa yang kita raih itu tidak sesuai dengan harapan, lantas kita berputus asa dan kemudian menjadi bermalas-malasan. Itu sama sekali tidak diajarkan di dalam agama kita. Akan tetapi di dalam hal urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sebaliknya, di dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk berpikir seolah-olah
bahwa besok kita meninggal. Artinya, ketika ada suara adzan kita dengarkan, ya, kemudian kita harus bergegas di sana, bergegas untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kita berpikir bagaimana seandainya saya meninggal dalam keadaan belum menunaikan sholat. Demikian juga pada Ramadan tahun ini, kita berpuasa juga demikian. Harus mempunyai keyakinan atau mempunyai angan-angan, siapa tahu besok kita meninggal. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan amal-amal atau ibadah, kita yang dimaksud ibadah dalam arti ibadah mahdhah, maka kita selalu berpikir bahwa besok kita akan meninggal. Agar kita senantiasa bergegas dan tidak menunda-nunda di dalam hal ibadah. Sehingga kita tidak masuk dalam golongan sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ma'un, wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat akan tetapi lalai dalam melaksanakannya. Sahabat Muslim, pendengar setia Radio Republik Indonesia, para pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK, Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Demikian Islam mengajarkan kepada kita betapa kita harus memiliki karakter pekerja keras. Sebagaimana juga di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan program penguatan pendidikan karakter, salah satunya di sana ada karakter kerja keras. Di dalam menjalankan ibadah puasa seperti saat ini juga merupakan ibadah ritual yang memiliki nilai-nilai karakter etos kerja, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan imbalan, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih pada bulan Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan karena penuh pengharapan kepada Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ihtisaban dalam arti kita mengharapkan pahala dari Allah. Boleh. Jadi kita melakukan ibadah ritual puasa ini selain kita karena keimanan kita kepada Allah, kita juga diperbolehkan karena mengharapkan pahala dari Allah. Apa pahala dari Allah? Yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di dalam menjalankan ibadah puasa, apabila kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan iman dan ihtisaban tadi, maka ada 3 hal yang kita peroleh di sini, yaitu akan membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan konatif. Membentuk kemampuan kognitif dalam arti kita dapat menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang kita ketahui yang diajarkan oleh agama. Sedangkan afektif
di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan ini, ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi pribadi yang mandiri, yang berempati. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak akan mengetahui apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Yang mengetahui adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah yang paling ikhlas di sini itu adalah ibadah puasa. Ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang mandiri, yang ikhlas, melaksanakan suatu amalan benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah kita akan memperoleh kemampuan yang kognitif, di mana kita melakukan suatu itu berpijak dari amal baik. Sehingga di sini kita akan menjadi pribadi yang disiplin, yang bekerja keras, yang senantiasa berkarya, dan jauh dari kemalasan. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, para pemirsa, para pelajar SMA, SMK, PKLK Provinsi Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama mengambil hikmah dari puasa ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk memperoleh derajat ketakwaan yang setinggi-tingginya, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa adalah untuk memperoleh derajat takwa. Tentu dalam hal ini orang-orang yang beriman dan bertakwa akan memiliki atau akan melahirkan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang positif. Di antaranya adalah etos kerja, memiliki karakter kerja keras, disiplin, dan inovatif. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa diharapkan oleh Rasulullah dan kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, para pemirsa, dan pelajar SMA SMK Provinsi Jawa Timur yang dimuliakan oleh Allah. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, para pelajar SMA SMK PKLK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut, bahwasannya kita bisa mengambil pelajaran di sini. Yang pertama, bahwa agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki etos kerja yang tinggi. Tidak boleh bermalas-malasan. Dan menghargai waktu, sebagaimana tadi disebutkan di dalam Quran surah Al-Asr,
bahwa kita akan menjadi orang yang merugi apabila kita tidak bisa menghargai waktu, tidak bisa memanfaatkannya untuk melakukan amal-amal baik, untuk saling menasehati kebenaran dan kesabaran. Dan bagaimana juga tadi hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasannya kita itu harus seimbang menempatkan pekerjaan ukhrawi dan duniawi. Pekerjaan-pekerjaan yang bermuatan akhirat dan juga duniawi ini harus seimbang. Sebagaimana juga di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Allah pun memerintahkan kepada kita untuk bagaimana kita meraih kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha bagaimana kita kelak di akhirat mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Akan tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita, wala tansa, dan janganlah kau lupakan nasibaka minad dunya, bagian kamu di dunia. Ini artinya kita sebagai umat Islam memang memiliki tugas utama untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti ibadah mahdhah. Akan tetapi kita juga memiliki hak untuk hidup layak di dunia ini. Maka bekerjalah dengan keras untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia. Sahabat-sahabat pelajar, kalian harus terus bersemangat, bekerja keras untuk meraih cita-cita kalian, untuk meraih masa depan kalian, supaya kalian mendapatkan kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang kalian panjatkan setiap hari, setiap selesai sholat, pasti kalian tidak akan pernah lupa memanjatkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kehidupan di dunia dengan baik dan juga kehidupan di akhirat dengan baik. Maka dalam hal ini kalian harus menyeimbangkan antara kebutuhan atau ibadah yang bertujuan untuk akhirat atau disebut ukhrawi dan duniawi. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, para pelajar SMA SMK Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Semua agama di dunia ini, termasuk juga agama Islam, memiliki ajaran-ajaran yang menyangkut ibadah ritual sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka di dalam ibadah ritual seperti ini pun yang kita laksanakan saat ini, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan oleh Allah,
Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Apabila kamu menjumpai bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Dan berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Ibadah puasa tujuannya adalah untuk memperoleh derajat ketakwaan. Namun dalam hal ini bukan berarti hanya ketakwaan atau balasan dari Allah yang akan kita peroleh nanti di akhirat, namun ada nilai-nilai karakter yang baik yang bisa kita peroleh dari ibadah puasa ini. Dalam hal ini ada 3 nilai yang dapat kita peroleh ketika kita melaksanakan puasa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Ketika kita melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa, bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan juga kita berpuasa untuk mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahtisaban. Maka ketika kita berpuasa dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh, yaitu dengan imanan wahtisaban, maka ada 3 nilai yang kita peroleh di sini. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yang kedua adalah kemampuan afektif, dan yang ketiga adalah kemampuan konatif. Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif di sini bahwasannya akan terwujud wawasan dan cara berpikir yang cerdas sesuai dengan aturan dan norma yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan yang kedua adalah kemampuan afektif. Dalam hal ini, ketika kita melaksanakan puasa dengan imanan wahtisaban, maka kita akan menjadi pribadi yang soleh. Kita akan menjadi pribadi yang solihah, yang mandiri, yang penuh empati. Karena banyak ditawarkan ketika kita berpuasa, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, banyak amal-amal baik yang dianjurkan untuk kita lakukan, dan amal pahalanya akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Sebagaimana juga di dalam hadis Rasulullah bahwasannya seorang yang berpuasa, diamnya saja itu dihitung seperti halnya membaca tasbih. Yang ketiga adalah kemampuan konatif, dalam arti di sini kita akan mendapatkan suatu yang baik, berpijak dari amalan yang baik, yaitu kita akan memperoleh suatu karakter atau menjadi pribadi yang memiliki karakter etos kerja, yaitu disiplin dan kerja keras. Baik, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa dan para pelajar SMA, SMK, PKLK, Provinsi Jawa Timur, rahimakumullah. Demikian tadi yang saya sampaikan, bahwasannya
Mari kita sebagai muslim, sebagai mukmin senantiasa meneladani Rasulullah dengan bekerja keras, beramal, baik itu untuk dunia dan juga untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Sahabat Muslim, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, para pemirsa, pelajar SMA SMK PKLK Provinsi Jawa Timur rahimakumullah. Demikian tadi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.